warafa'u lan ngeropakan warafa'u lan pada ngeropakan sapa ulama warafa'u lan ngeropakan sapa ulama mubtadaan ing mubtada bil ibtida kelawan amil maknawi ibtida bil ibtida kelawan amil maknawi ibtida kadzaka kaya iki ropo mubtadaan bil ibtida ropo mubtada'i ropo khobarin utawi ropane khobar ropo khobarin utawi ropane khobar bil mubtada kelawan mubtada bil mubtada kelawan mubtada alhasil menurut Imam Sibawayh dan jumhur ulama Basrah. Menurut Imam Sibawayh dan jumhur ulama Basrah bahwa yang merupakan mubtada adalah amil ma'nawi ibtida. Bahwa yang merupakan mubtada adalah amil ma'nawi ibtida dan atau sedangkan yang merupakan khobar adalah mubtada, sedangkan yang merupakan khobar adalah mubtada. Jadi yang merupakan mubtada adalah amil ma'nawi ibtida, sedangkan yang merupakan mubtada adalah khobar adalah sedangkan yang merupakan khobar adalah mubtada. Itu menurut pendapat sinten ulama jumhur ulama Basrah, mayoritas jumhur itu, dan pendapat Imam Sibawayh. Wal khobaru lan utawi khobar iku al juz wal khobaru lan utawi khobar iku al juz al mutimu kang nyampurnaken apa juz al mutimu kang nyampurnaken apa juz al faidata ing faidah iku al khobaru lan utawi khobar iku al juz al mutimu kang nyampurnaken apa juz al faidata ing faidah Allahu kailapan Allahu barun wal ayadi syahidah. Allahu utai Gusti Allah iku barun zat kang paring kebagusan. Iku barun zat kang paring kebagusan wal ayadi lan utai pira-pira nikmat. Wal ayadi lan utai pira-pira nikmat iku syahidatun kang nyakseni. Iku syahidatun kang nyakseni. Alhasil khobar adalah juz yang berfungsi untuk menyempurnakan faidah. Juz yang berfungsi untuk menyempurnakan faidah. Adalah apa? Juz yang berfungsi untuk menyempurnakan faidah. Seperti Allahu barrun, Allah adalah yang berbuat kebaikan. Allahu barrun. Wal ayadi syahidatun. Adapun nikmat-nikmat adalah sebagai saksi. Nah, perhatikan kan? Ketika kita mengucapkan Allahu, ini sudah sempurna belum pengertiannya? Belum kan? Allahu ya apa? Allah itu maksudnya gitu. Lalu kita tambahkan dengan kata-kata barun, adalah zat yang memberi kebagusan. Maka pengertian menjadi sempurna bahwa Allah itu adalah yang memberi kebagusan. Zaidun, ketika kita mengatakan Zaidun sempurna belum pengertiannya? Belum. Ya, coba aja kamu ngomong ke teman Zaid misalkan, ya apa Zaid itu? Nah, berarti belum sempurna. Maka kemudian datangkanlah juz lain
yang fungsinya sebagai penyempur. Alimun misalkan, jadi Zaidun alimun, Zaid adalah orang yang alim. Maka sekarang kalam menjadi sempurna menjelaskan bahwa si Zaid itu adalah seorang yang alim ya. Misalkan Khalidun sudah sempurna belum? Belum. Na'isun sekarang sudah sempurna kalau suara sekarang, karena ada kata-kata na'isun. Na'isun itu artinya apa? Ngantuk. Oh, Khalid sedang ngantuk. Emang iya sih atau mana ngantuk baik gitu. Nah, itulah na'isun adalah juz al-mutimmu al-faidah, sebagai juz ataupun bagian yang menyempurnakan faidah. Juz yang berfungsi untuk menyempurnakan faidah itu dinamakan khobar gitu ya. Wa mufradan yati wa yati jumlahawiyatan analladzi siqat wa yati lan teka apa khobar, wa yati lan teka apa khobar mufradan hale rupa khobar mufradan hale rupa khobar mufrad wa jumlata wa yati lan teka apa khobar wayati lan teka apa khobar jumlatan hale rupa khobar jumlah. Tapi lamun rupa khobar jumlah syaratna hawiyatan kang ngawangku. Hawiyatan kang ngawangku mana lazing maknane mubtada. Mana lazing maknane mubtada siqat kang den tekakeun apa jumlah. Siqat kang den tekakan apa jumlah lahu karna alazi. Wayati mufrodan wayati jumlatan, artinya apa? Khobar itu ada yang mufrad ada yang jumlah, tapi kalau berbentuk jumlah syaratnya harus mengandung domir yang kembali kepada khobar. Alhasil gitu. Khobar terbagi dua. Khobar terbagi dua. Satu khobar mufrad, yaitu ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah, yaitu ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Walaupun khobar tersebut berupa tasniyah atau jamak. Walaupun khobar tersebut berupa tasniyah atau jamak. Jadi apa khobar mufrad? Ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Artinya yakni khobar yang bukan berupa jumlah dan bukan berupa syibeh jumlah, walaupun berupa tasniyah atau jamak tetap dinamakan mufrad asalkan jangan atau bukan berupa jumlah atau bukan berupa syibeh jumlah. Contoh, Zaidun qaimun, Zaidun utawi Mang Zaid iku qaimun wong kang ngadeg. Mana khobar? Qaimun berarti dikasih tanda. Zaidun mubtada, qaimun adalah khobar mubtada. Qaimun dibaca apa? Kenapa dibaca roba? Karena dia jadi khobar. Alamatnya pakai apa? Alamatnya pakai domah. Kenapa memakai domah? Karena dia isim mufrad. Qaimun dibaca roba. Kenapa dibaca roba? Karena dia jadi khobar. Nah, ini khobarnya nih yang kita bahas, mufrad atau jumlah. Mufrad. Kenapa dikatakan mufrad? Karena dia bukan berupa jumlah, wala syabihan bil jumlah dan juga dia bukan berupa syibah jumlah, walaupun berbentuk tasniyah seperti contoh lain. Az-Zaidani qaimani. Nah,
Azaidani utai dua orang mang Zaid iku qaimani kang ade karone. Kita pancakakikan azaidani mubtada, qaimani sebagai khobar mubtada. Ini khobar berbentuk apa nih? Mufrad atau bukan? Mufrad atau bukan? Bukan atau mufrad? Bukan mufrad. Apa sebab pengertian mufrad? Mufrad teh ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah, yakni yang bukan berupa jumlah atau bukan berupa syibeh jumlah. Walaupun tasniah atau jama' asalkan bukan jumlah atau syibeh jumlah maka disebutnya mufrad. Jadi qaimani khabar mufrad atau khabar jumlah? Mufrad walaupun tasniah, karena ini mah bukan berupa jumlah. Karena pengertian mufrad di sini adalah lawan daripada jumlah. Jadi ulangi lagi, imani adalah khobar. Khobarnya mufrad atau jumlah? Mufrad walaupun berbentuk tasniah tetap dinamakan khobar. Imani dibaca apa? Imani dibaca roba. Kenapa dibaca roba? Karena dia jadi khobar. Nah, itu karena dia jadi khobar. Khobarnya khobar apa? Khobar mufrad. Kenapa dikatakan khobar mufrad? Karena laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Karena dia bukan berupa jumlah juga bukan berupa syibeh. Azaiduna qaimuna, azaiduna utai piro-piro mang Zaid iku qaimuna piro-piro wong kang ngadeg. Azaiduna ditarik sebagai mubtada karena menjadi permulaan kalam. Qaimuna ditarkib nate sebagai khobar. Khobar mufrad. Kenapa dikatakan khobar mufrad? Karena dia bukan berupa jumlah dan juga bukan berupa syibeh jumlah. Nanti kalau kita pecah, ya udah ya sudah. Ini mufrad. Yang nomor dua. Khobar jumlah, yaitu khobar yang berupa jumlah. Atau syibeh jumlah dalam kurung, syibeh jumlah dalam kurung dzarab dan jar majrur. Dalam kurung apa? Dzarab dan jar majrur. Seperti Zaidun abuhu qaimun. Zaidun utawi Mas Zaid iku abuhu utawi bapane Mas Zaid iku abuhu utawi bapane Mas Zaid iku qaimun wong kang ngadeg. Perhatikan mana mubtada? Zaidun. Mana khobarnya? Abuhu qaimun. Itu namanya khobar. Khobarnya di sini berupa apa nih? Abuhu qaimun berupa jumlah. Jumlahnya jumlah mubtada. Sok itu dikasih keterangan. Zaidun mubtada, abuhu qaimun, abuhu mubtada, qaimun khobar mubtada. Sejumlah lafaz abuhu qaimun, dijadikan khobarnya lafaz Zaidun, itu ya. Disebut jumlah ismiyah sebab didahului oleh lafaz abuhu atau mubtada, sebab didahului oleh mubtada. Itu Zaidun qama abuhu, Zaidun qama abuhu, Zaidun utai mang Zaid iku qama ngadeg sop abuhu bapane Mas Zaid. Zaidun kasih keterangan mubtada, qama fi'il, abuhu fa'ilnya. Qoma abu adalah jumlah fi'liyah karena didahului oleh kalimat fi'il. Sejumlah qoma abuhu
menjadi khobar. Jadi berarti yang menjadi khobar itu adalah jumlah qoma abuhu yang disebut jumlah fi'liyah. Berarti khobarnya berupa khobar jumlah. Jumlahnya jumlah fi'liyah. Zaidun indaka, contoh zarab Zaidun indaka, Zaidun utai mang Zaid iku indaka tetep ing dalam sandingan sirah. Lapad indaka adalah dzarab, berarti khobar berupa dzarab, masuk kategori syibah jumlah. Zaidun utai mas Zaid iku fidari tetep ing dalam umah. Fidari jer fi huruf jer adari majrur, ya fi itu huruf jer adari majrur karena huruf jer versi jurmiyah wa illa ayat sabaraha min illa an ala firu abakablam min illa an ala firu abakablam. Itu semuanya adalah hurufnya. Jadilah dirimu santri Jadi kesimpulannya khobar jumlah berarti ada berapa jumlahnya nih? Ada 4. Khobar jumlah ismiyah, khobar jumlah fi'liyah, khobar syibeh jumlah dzarab, dan keempatnya itu ain kurang. Khobar jumlah ismiyah, khobar jumlah fi'liyah, khobar syibeh jumlah zarfiyah, khobar syibeh jumlah jar majrur. Khobar syibeh jumlah jar majrur, dan keempatnya itu macam-macamnya khobar, dan keempatnya itu macam-macamnya khobar. Khobar jumlah ismiyah, khobar jumlah fi'liyah, khobar syibeh jumlah dzarfiyah, khobar syibeh jumlah jar majrur, dan keempatnya itu macam-macamnya khobar, dan keempatnya itu macam-macamnya khobar. Khobar jumlah ismiyah, khobar jumlah fi'liyah, khobar syibeh jumlah dzarfiyah, khobar syibeh jumlah jar majrur, dan keempatnya itu macam-macamnya khobar, dan keempatnya itu macam-macamnya khobar, dan keempatnya itu macam-macamnya khobar, dan keempatnya itu macamnya khobar. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa in takun iyyahu ma'nani tafabiha kan mutaqillah, bukanlahi Allahu biha kanutkillahu hasbi wa kafa. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa in takun lan lamun ana wa in takun lan lamun ana opo jumlah iku iyahu iya mubtada, iku iya mubtada makna ing dalem
maknane lamun si khobar jumlah teh eusina mubtada atau isinya itu sama dengan mubtada, maka iktafa maka ngalap cukup apa mubtada biha kelawan jumlah. Iktafa maka ngalap cukup apa mubtada biha kelawan jumlah. Mana contohnya kanut killahu hasbi wa kafa, kayak lapan nutqi Allahu hasbi wa kafa. Nutqi utawi ucapan ingsun, nutqi utawi ucapan ingsun iku Allahu hasbi wa kafa. Lafaz Allahu hasbi manane Allahu te Gusti Allah iku hasbi zat kang nyukupi ingsun iku hasbi zat kang nyukupi ingsun wa kafa tegese nyukupi sapa Allah ing ingsun. Perhatikan dulu, wa in takun, kalau tadi kan khobar jumlah itu si jumlahnya berbeda dengan mubtada. Kita bikin contoh dulu. Zaid adalah orang yang bapaknya berdiri, Zaidun abuhu qaimun. Zaid bapaknya itu berdiri. Mana mubtada kan? Zaidun. Mana khobar? Abuhu qaimun. Antara Zaid dengan bapaknya beda enggak? Bapaknya berdiri. Berbeda. Berarti antara mubtada dengan khobar itu berbeda. Zaidun qama abuhu atau qama tilmizuhu. Zaid adalah orang yang berdiri, muridnya. Zaidun mubtada, qama tilmizuhu sebagai khobar antara mubtada dengan khobar itu berbeda. Ayo mubtada masih Zaid, ayo khobar nama qoma abu, jelas berbeda. Nah ini sekarang begini permasalahan. Andai kata eusina khobar teh eta keneh, andai kata khobar itu sama dengan mubtada, maka ya gimana? Maka khobar jumlah nanti iktafa biha, khobar jumlah tidak membutuhkan robit. Contoh, nutki ucapan saya adalah Allahu hasbi wa kafa, atau nutki ucapan saya atau qauli ucapan saya adalah la ilaha illallah. Cing. Ucapan saya bagaimana bunyinya? La ilaha illallah. La ilaha illallah itu apa? Ucapan saya. Berarti antara khobar dengan mubtada itu sama. Alhasil, bila khobar jumlah merupakan zatnya mubtada, bila khobar jumlah itu merupakan zatnya mubtada, sampun, maka khobar jumlah tersebut tidak membutuhkan robit, seperti nutqi hasbi wa kafa. Kipas. Nutqi hasbi wa kafa atau nutqi Allahu hasbi wa kafa. Nutqi Allahu hasbi wa kafa. Ucapan saya adalah Allahu hasbi. Allahu hasbi itu apa? Ya ucapan saya. Berarti antara mubtada dan khobar itu sama. Wal mufradul jamidu barighun ba'in yustaqu wal mufradulan uti khobar mufrad. Tadi itu yang terjemah yang tadi ada yang tertinggal ya, khobar jumlah wajib mengandung robit yang menghubungkan antara mubtada dengan khobar yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mufradulan uti khobar mufrad al jamidu kang jamid. Al jamidu kang jamid. Ada istilah khobar jamid nih. Iku farigun sepi, iku farigun kang sepi. Iku farigun kang sepi.
Ae anid domir iku farigun kang sepi ae anid domir. Wa yustaqa lan lamun den mustaq apa khabar mufrad jamid. Lan lamun den mustaq apa khabar mufrad jamid. Bahwa mangka utawi mufrad jamid iku zu dhamirin kang anduweni iku zu dhamirin ho iku zu dhamirin kang anduweni dhamir mustaqinin kang kasimpen. Itu ya, perhatikan. Khobar ini berarti terbagi lagi, ada yang disebut dengan istilah khobar jamid, ada yang disebut dengan istilah khobar mustaq. Beda na ay khobar jamid mah farighun. Apa farighun itu? Kosong, tidak mengandung robit atau tidak mengandung domir yang kembali kepada khobar. Kalau khobar mustaq wa yustaqo fa huwa dzu domirin. Kalau berupa khobar mustaq maka mengandung domir. Alhasil khobar mufrad itu terbagi dua. Satu khobar mufrad jamid, satu khobar mufrad jamid. Yakni khobar yang terdiri dari isim jamid, yakni khobar yang terdiri atau terbuat, yakni khobar yang terdiri dari isim jamid. Dalam kurung isim yang tidak memiliki mustaq minhu. Isim yang tidak memiliki mustaq minhu, garis miring sumber pengambilan, garis miring sumber pengambilan, lain sumber cerpen, sumber pengambilan. Khobar ini tidak mengandung domir. Khobar jamid ini maka tidak mengandung domir yang kembali kepada mubtada, seperti mana contohnya? Zaidun abuka, Zaidun utai mang Jayadi iku abuka bapak sira. Mana mubtada? Zaid. Mana khobar? Abuka. Eta abuka khobar terbuat dari isim jamid. Abuka itu namanya isim jamid. Kenapa? Karena tidak memiliki asal usul atau karena tidak dimustaq, karena tidak diambil daripada mustaq minhu, tidak mempunyai bentuk asal-asalnya. Nah, karena dia adalah isim jamid maka farighun, apa artinya? Dia kosong, tidak mengandung domir. Zaidun utai mas Zaid iku abuka bapak sirah. Ada nggak domir yang kembali kepada Zaid? Tidak ada. Nomor 2, khobar mufrad mustaq. Khobar mufrad mustaq, yakni Mang Sarul berean iya gendang gerak. Eta nasional ente bikin wae eta nasional digendangan. Yakni khobar yang terdiri dari isim mustaq, bikin kendangna. Yakni khobar yang terdiri dari isim mustaq. Sabun? Yakni khobar yang terdiri dari isim mustaq. Hukumnya wajib mengandung domir. Hukumnya wajib mengandung domir. Hukumnya wajib mengandung domir yang kembali kepada mubtada. Hukumnya wajib mengandung domir yang kembali kepada mubtada. Seperti Zaidun qaimun. Seperti Zaidun qaimun. Perhatikan Kang. Yang nomor kedua adalah khobar mufrad mustaq. Apa khobar mustaq teh? Khobar yang terdiri dari isim mustaq. Seperti mana? Zaidun qaimun. Qaimun teh mustaqun minal qiyam. Di mustaq diambil dari lafaz
qiyam, qoma yaqumu qiyaman, berarti qaimun isim mustaq karena dia diambil dari kalimat lain. Nah, untuk khobar yang mustaq katanya fahuwa zu domirin, ini mengandung domir yang kembali kepada mubtada. Jadi kieu maknana Zaidun utai mang Zaid iku qaimun ngadeg sapa Zaid, mengandung domir yang kembali kepada mubtada. Paham tuh? Oke, jadi ulangi lagi, khobar ada berapa? 2. 1 khobar mufrad jami, 2 khobar mustaq. Kalau khobar jami mah yang tidak khobar yang terdiri dari isim jamir, yakni isim yang tidak memiliki mustaq minhu, seperti abuka tidak ada mustaq minhu-nya. Nah, kalau khobar mustaq adalah khobar yang terdiri dari isim mustaq, seperti qaimun itu mustaqun minal qiyam. Hukumna khobar mustaq bahwa zu domirin harus mengandung domir. Wa abrizan umut lakon hai sultan sirahu ing isim domir langatonaken temenan atau langazohiraken temenan sapa sirahu ing isim domir. Ari tadi mah mengandung, ayeuna mah bukan mengandung tapi harus dijelaskan, harus ditontonkan, dipertontonkan, harus dizohirkan. Wa abrizan lan ngazohiraken temenan lan ngatonaken temenan sapa sirahu ing isim domir mutlaqon hale mutlak. Ayeuna mah isim domirna wajib dizohirkeun secara mutlak. Ketika kapan? Haitsu tala ing dalam sekira-kirane ngiring-iringi apa khobar. Haitsu tala sekira-kirane ngiring-iringi apa khobar maing mubtada laisa kang ora nana apa mana humana khobar apa mana humana khobar iku mahasolan kang den hasilaken lahu kadue ma alhasil bila maknanya khobar mustaq, bila maknanya khobar mustaq tidak dapat dihasilkan oleh mubtadanya, tidak bisa atau tidak dapat dihasilkan oleh mubtadanya, yaitu khobar mustaq, yang maknanya difungsikan, untuk mubtada lain, dalam kurung ala ghairi man huwa lahu dalam kurung ala ghairi man huwa lahu dalam kurung ala ghairi man huwa lahu, tutup kurung. Maka domir aidnya wajib
dijelaskan, maka domir aidnya wajib dijelaskan secara mutlak. Baik aman dari iltibas, atau tidak. Contoh, Zaidun Hindun doribuha huwa. Udah, Zaidun Hindun doribuha huwa. Perhatikan kan. Zaidun utai mas Zaid mana dulu? Zaidun utai mas Zaid iku Hindun utawi Hindun iku daribu wong kang mukul ha ing Hindun sapa wa Zaid. Di sini Hindun adalah mubtada. Di samping khobar dia juga sebagai mubtada. Doribu adalah sebagai khobar mubtada. Ini coba perhatikan nih. Saya mau tanya nih. Lihat dulu terjemahnya. Zaidun Hindun doribuha huwa. Zaid Hindun orang yang memukul kepadanya dia. Jadi siapa yang memukul? Perhatikan dulu. Zaid Hindun adalah yang memukul kepada Hindun dia. Siapa yang memukul? Zaid. Berarti makna doribun itu tidak difungsikan untuk Hindun, tetapi difungsikan untuk Zaid. Artinya pelaku pemukulan itu bukan Hindun. Justru Hindun adalah korban pemukulan. Jadi yang memukul itu adalah Zaid. Berarti si khobar yakni doribun ini tidak difungsikan untuk Hindun mubtada yang pertama, melainkan difungsikan kepada bukan difungsikan kepada Hindun, tetapi difungsikan kepada mubtada yang lain. Paham nggak? Jadi ketika si khobar, mana khobar? Doribun. Nah itu makanya leungeunna main leungeunna. Ketika khobar mustaq, mana khobar mustaq? Doribun. Kenapa doribun dikatakan khobar mustaq? Karena memang terdiri dari isim mustaq. Karena doribun itu dimustaq daripada doribi. Nah, ketika khobar mustaq itu maknanya tidak difungsikan untuk mubtadanya, ini dorib itu pelakunya bukan Hindun, tetapi pelakunya adalah la mubtada yang lain, ya lafaz Zaid. Maka eta si domir wajib diapakan Kang? Didzohirkan. Kenapa? Karena si domir tadi rujuknya bukan kepada mubtadanya, tetapi kepada mubtada yang lain, sehingga didohirkan menjadi huwa. Ya, huwa itu namanya aid. Kenapa dikatakan aid? Karena dia domir yang kembali kepada mubtada. Kenapa dia harus didohirkan? Karena dia kembalinya bukan kepada mubtadanya, tetapi kepada mubtada yang lain. Paham betul? Nah gitu. Fala yuqalu Zaidun Hindun doribuha. Itu tidak ada domir yang didohirkan. Zaidun Hindun doribuha. Paham tuh? Oke, ulah mana? Ketika maknanya khobar mustaq. Mana khobar mustaq? Doribun. Itu tidak difungsikan atau tidak diberikan, tidak dimiliki oleh mubtadanya. Kalau doribun khobar, mana mubtadanya doribun? Hindun. Itu makna doribun difungsikan ke Hindun atau ke yang lain? Ke yang lain. Nah, ini ketika maknanya khobar mustaq itu diberikan bukan kepada mubtadanya, melainkan ala ghairi man huwa lahu, melainkan kepada mubtada yang lain, maka wajib si robit tadi, si aid tadi diapakan? Dizahirkan menjadi
Zaidun Hindun doribuha huwa. Kalau bertanya kenapa kok harus dizahirkan, karena kembalinya bukan kepada mubtadanya, kembalinya kepada mubtada yang wa khabaru bidarbina biharbi nawina Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahbaru lan gawe khobar sapa ulama. Wa ahbaru lan pada gawe khobar sapa ulama bidzarfin kelawan nganggo dzaraf au biharfi jarin atawa kelawan huruf jar. Para ulama suka membuat dzaraf khobar dengan dzaraf atau dengan jar majrur, tapi nawina hale wong kang ngira-ngiraaken kabeh, nawina hale wong kang ngira-ngiraaken makna kainin ing makna lafaz kainin, makna kainin ing makna lafaz kainin awis taqara atau lafaz istaqara. Alhasil khobar boleh terbuat dari dzaraf atau jar majrur. Khobar boleh terbuat dari dzaraf atau jar majrur. Namun harus berta'alluq kepada lafaz yang wajib dibuang. Namun wajib ta'alluq kepada lafaz yang wajib dibuang. Baik berupa isim, lafaz yang dibuang atau lafaz yang dikira-kirakan ya. Tapi harus ta'alluq kepada lafaz yang wajib dibuang atau lafaz yang dikira-kirakan. Baik berupa isim maupun berupa fi'il. Contoh, Zaidun indaka ay kainun. Zaidun indaka ay kainun, garis miring istaqarra indaka. Zaidun indaka ay kainun, garis miring istaqarra indaka. Ini contoh berupa dzaraf, dalam kurung berupa dzaraf. Garis baru Zaidun fidari ay kainun garis miring istaqarra fidari. Orang mana Zaidun utama Zaid iku indaka tetap ing dalam sandingan sira. Zaidun utama Zaid iku indaka tetap ing dalam sandingan sira. Zaidun utama Zaid iku fidari tetap ing dalam rumah. Perhatikan, mana mubtada Zaidun indaka, mubtada mana Zaidun, mana khobar indaka. Indaka itu adalah khobar yang berbentuk apa? Berbentuk dzaraf. Nah, boleh tidak khobar terbuat daripada dzaraf? Boleh. Kan tadi juga sudah dijelaskan ya, bahwa khobar itu ada yang berupa syibah jumlah, yakni dzaraf atau jar majrur. Tapi syaratnya nawina makna kain, wajib mengira-ngirakan, wajib mentakdirkan lafaz yang dibuang. Dan lafaz yang dikira-kirakannya boleh berupa kainun, yakni kalimat isim, boleh juga lafaz istaqara. Wala yakunu lan ora nana opo ismu zamanin isim zaman. Lan ora nana opo ismu zamanin isim zaman iku khobaron dadi khobar. Isim zaman itu isim yang menunjukkan makna waktu, seperti yaumun hari, lailatun malam gitu ya.
Anjusatin saking mubtada rupa isim zat. Anjusatin saking mubtada rupa isim zat. Wa iyo filan lamun maedahaken opo ikhbaruz zaman. Wa iyo filan lamun maedahaken opo ikhbaruz zaman. Fa'akhbiro maka gawe khobar temenan sapa sira. Maka gawe khobar temenan sapa sira. Alhasil isim zaman itu tidak boleh dibuat khobar. Isim zaman itu tidak boleh dibuat khobar. Dari mubtada yang berupa isim zat. Dari mubtada yang berupa isim zat. Jadi dari mubtada yang berupa isim zat apabila tidak berfaidah. Seperti Zaidun al yauma, tuh itu tidak berfaedah. Tidak kepaham apa maksudnya coba. Zaidun utai mas Zaid iku al yauma hari ini. Kaharti teu. Kepaham li. Ya. Apa sih maksudnya? Zaid adalah hari ini, bisa dipahami? Dikerung-kerungkeun nggak ngerti kaharti. Mana Zaidun adalah isim zat. Isim zat, isim yang ada zatnya, yang ada wujudnya, isim zat. Al yauma ada isim zaman. Tuh, tidak boleh ismu zamanin, isim zaman mana al yauma khobaron dijadikan khobar anjusatin delapat Zaidun yang isim zat. Tidak boleh. Kenapa? Karena biasanya tidak dapat dipahami. Gimana kalau ada yang bisa dipahami? Wa iyufid biro, kalau bisa dipahami maka boleh, silahkan kalau dapat dipahami mah. Apabila adapun apabila berfaidah, nah tujuan nama bisa dipahami tujuan nama. Adapun apabila berfaidah dalam kurung bisa dipahami tutup kurung, maka hukumnya jawaz. Maka hukumnya jawaz. Seperti ketika isim zamannya ditaksis. Seperti ketika isim zamannya ditaksis dengan sifat atau idofat. Seperti ketika isim zamannya ditaksis dengan sifat atau idofat dan dijerkan oleh huruf jar fi. Dan dijerkan oleh huruf jar fi. Ya, contohan. Seperti nahnu fi yaumin thayyibin. Nahnu utawi ingsun iku fi yaumin ing dalam dina thayyibin kang bagus. Perhatikan mana mubtada nahnu, mana khobarnya yaumin. Yaumin itu ada isim zaman. Kan tadi katanya tidak boleh. Oh wa iyufid fa'akhbiro, kalau bisa dipahami boleh. Nah, kenapa bisa dipahami? Karena di sini mah si isim zamannya yaumin ditasis oleh sifat mana thayyibin, dikhususkan harinya dispesialkan jadi hari yang bagus, ditasis oleh si sifat dan isim zamannya tadi dijirkan oleh huruf jar fi. Karena itu bisa dipahami, maka jadi boleh dibuat dari isim zaman. Garis baru nahnu fi syahri dzilqa'dati. Nahnu fi syahri dzilqa'dati. Nahnu utawi ingsun iku fi syahri dzilqa'dati ing dalam bulan Dzulqa'dah. Iku fi syahri dzilqa'dati ing dalam bulan Dzulqa'dah.
Nahnu utawi ingsun iku fi syahri Dzulqa'dati ing dalam bulan Dzulqa'dah. Perhatikan mana mubtada nahnu, mana khobarnya syahri. Syahri adalah sebagai khobar. Kan itu khobarnya terbuat dari isim zaman. Boleh tidak? Boleh, karena di sini si khobar atau isim zamannya ditaksis oleh idofat. Syahri mudhof, Dzulqa'dati sebagai mudhof ilaih. Satu ditaksis oleh idofat, kedua si isim zamannya dijerkan oleh huruf jar maka itu boleh, karena nanti kalau dispesialkan seperti tadi, ditaksis seperti tadi, menjadi bisa dipahami. Wala yajuz ibtida billahi malam walaya juzulan ora unang oh poal ibtida'u poal ibtida'u gawe mubtada poal ibtida'u gawe mubtada bin nakira kelawan isim kelawan isim nakira malam tupid selagine ora maedahakeun opo nakira ka ingda zaidin kalapat ingda zaidin namiro ingda zaidin iku tetep ing dalam sandinge Mas Zaid namiratun utawi kemuluri. Nah, perhatikan wala yajuzu dan tidak boleh al ibtida'u membuat tarkib mubtada, tidak boleh bin nakiro terbuat dari isim nakiro. Pan tujuannya mubtada teh merek kabar, seperti Zaidun qaimun, mau memberitahu bahwa Zaid itu orang yang berdiri. Sebagai mahkum alaih maka harus tertentu, yang dihukumi itu harus tertentu. As-sholatu wajibah, sholat itu hukumna wajib. Nah eta sholat yang dihukumi itu harus tertentu. Bagaimana kita bisa menghukumi kalau yang dihukuminya itu belum jelas? Makanya mubtada itu harus terbuat dari isim yang jelas, yang disebut isim ma'rifat, dan tidak boleh terbuat dari isim nakiro. Bisa nggak kita menghukumi ganteng tetapi orangnya belum kelihatan, bisa nggak? Ya nggak bisa kan. Bagaimana mau hukumnya ganteng orang juga belum kelihatan? Bagaimana kalau orangnya itu perempuan kan? Itu Mang Opik ganteng. Kenapa kita berani menghukumi ganteng? Karena Opiknya jelas. Tak eta jelema tah gitu. Mang Syahrul kalem gitu ya. Kalem gitu. Setiap bertemu dengan orang pasti menunduk. Sugan teh karena tawadu tapi karena ngantuk. Bisa kita menghukumi karena memang orang yang dihukumnya sudah jelas. Maka mubtada atau yang dihukum, karena mubtada sebagai mahkum alaih yang dihukumi maka harus terbuat dari isim yang jelas. Oleh karena itu la yajuzul ibtida bin tidak boleh membuat mubtada dari isim nakiro. Gitu. Alhasil mubtada tidak boleh terbuat dari isim nakiro. Mubtada tidak boleh terbuat dari isim nakiro. Fala yuqalu rajulun akhuka. Cing tina terjemahanna geda moal kaharti. Apa terjemahnya rajulun akhuka? Laki-laki saudara kamu. Kepaham nggak? Iya, laki-laki nu mana? Oke, gentilah. Rajulun zaujuka. Ayo. Laki-laki itu suami kamu.
tacek ilpa teh kira-kira jelas teu kumaha lamun salah nu asup da ngakukeun lalaki torojol teh nu asupna Mang Opik kamu bukan suami saya cek Mang Opik kan saya juga rojulun kamu tahu nggak definisi rojulun gitu kan rojul itu man lahu takarun tiap-tiap orang yang punya panakol kokol saya juga punya gitu nah itu maka tidak boleh fala yuqalu rajulun akhuka. Kenapa rajulun itu adalah isim nakiro. Namun apabila berfaidah atau ada musawi. Namun apabila ada musawi gitu lah. Maka diperbolehkan. Namun apabila ada musawi itu hal pendamping yang menjadikan diperbolehkan atau hal-hal yang menjadikan diperbolehkannya mubtada terbuat dari isim nakiro. Hukum asal tidak boleh kecuali bila ada musawi gitu. Kecuali apabila ada musawi maka hukumnya menjadi boleh. Seperti titik 2. Contoh musawi seperti titik 2. 1. Ketika isim nakiro kedahuluan khobar yang berupa dzaraf atau jar majrur. Seperti titik 21 ketika isim nakiro kedahuluan khobar yang berupa dzaraf atau jar majrur seperti itu. Inda seperti inda zaidin namiratun. Inda zaidin ikut tetap dalam sanding Mang Zaid. Karena artis ilmu nahwu Mang Zaid dengan Mang Amron kan pada Zaid mah posisinya halus ya. Kalau Pak Amron ditinggalan wae eta. Ya mau ngajelaskeun. Sebabnya apa kok bikin contoh pakai lafaz Zaid? Alasannya bagus karena Zaid artinya bertambah. Mudah-mudahan ilmu kita bertambah. Gitu. Tapi nu jelas mah kenapa menggunakan contoh Zaid hese nyen contoh nu sejena. Gitu. Inda Zaidin iku tetep ing dalam sandinge Mang Zaid namiratun utawi kengul lurik. Mana yang jadi contoh kan? Namiratun itu mubtada terbuat dari isim nakiro. Boleh di sini? Boleh karena di sini ada musawigna. Mana musawigna? Musawigna berupa khobar yang berupa jar majrur, khobar yang berupa dzaraf yang didahulu. Jadi ketika khobarnya berupa dzaraf yang didahulukan maka mubtada menang terbuat dari isim nakiro gitu. Asalnya mah teu menang kecuali bila ada musawi. Yang pertama musawinya itu khobarnya berupa dzaraf dan jar atau jar majrur yang didahulu maka boleh mubtada dijieun terbuat dari isim. Nah, fidari rajulun. Fidari kota taping dalam umah rajulun utai wong lanang. Supaya gampang cirian lafaz rajulana adalah mubtada terbuat dari isim nakiro geuning meunang boleh di sini mah. Kenapa? Karena khobarna berupa jar majrur yang didahulukan. Wahal patan bikum pamakhilun lana warajulun minal kirami. Wahal patan lana nata utai wong nom iku fikum ing dalam sirah kabeh. Apakah anak muda ada di antara kalian? Kalau ada, didiklah mereka karena mereka lah nanti yang akan memegang negara yang tercinta ini. Itu karena di tangan pemuda lah maka urusan umat menjadi beres. Itu. Kalau pemudanya menjadi pemuda yang cengeng, pemuda yang lemah, pemuda yang malas,
pemuda yang ngantukan, wah maka siap-siaplah kapal nanti akan jatuh ke bumi, ya, akan tenggelam ke dasar lautan, penumpangnya akan mati secara massal. Duh dedeh ting, so penting napa na tahajudna teu liren-liren. Batur mah 2 rakaat urang mah 1000 rakaat tapi dina ngimpi. Pamakhilun makaunana utawi kekasih kulana kadue kita. Abdi mah teu gaduh ka bogoh, naon pan teu meunang ka bogoh teh. Ah pedah we teh payu. Warajulun lan ute wong lanang, warajulun lan ute wong lanang minal kiromi kang tetep setengah saking pira-pira wong kang mulya. Minal kiromi kang tetep setengah saking pira-pira wong kang mulya. Ini teh keur ngisyarahan Imam An-Nabawi, laki-laki dari golongan orang yang terpandang, yakni Imam An-Nawawi, ingdana menjadi santri kami, kata Imam Ibnu Malik. Iku ingdana ing dalam sandinga kita, warubatun fil khairi khairu wa amal birri yazidu wa yuqas malam yuqas. Warubatun lan uti deman fil khairi ing dalam kebagusan, karek cinta nawungkul karena kehalusan. Baru cintanya saja terhadap kebaikan, belum melakukan, baru cinta doang nih. Itu khairun, sudah merupakan amal baik. Tapi kalau sampai dikerjakan, wa amalu birrin yazinu, menjadi perhiasan. Itu cinta saja terhadap perhiasan kebaikan itu menjadi kebaikan, tetapi kalau sampai dikerjakan maka akan menjadi hiasan. Silakan aja kalau cuma ingin dapat kebaikan mah. Gitu. Ingin menikah adalah baik, tapi kalau menikah itu lebih nikmat gitu. Tapi engkecan waktu nah. Ketik aneh. Syahrul. Wa amalu birin lan utai amal bagus iku yazinu maes-maesi opo amal bir. Ari amal teh nyieun, ai bir teh bir, nyieun bir gitu. Wal yuqas lan bacik dan kiasakeun, wal yuqas lan bacik dan kiasakeun opo malafaz lam yuqal kang durung dan ucapakeun opo ma alhasil. Nomor 2. Nomor 2. Ketika isim nakiro kedahuluan istifham. Ketika isim nakiro kedahuluan istifham. Seperti hal fatan fikum. Aya faktor musawi menjadi boleh. Hal fatan anatah utawi wong enom iku fikum ing dalam sira kabeh. Perhatikan Kang, mana mubtada? Fatan. Berupa isim apa fatan? Isim nakir. Kok boleh mubtada terbuat isim nakir? Boleh karena ada musawik. Mana musawiknya? Didahului oleh istifham. Itu. Asana teu meunang jadi meunang. Geuning mah ngopi ku nikah dia panai nu nganter. Gitu. Diantar tak kurama. Gitu. Nomor 3. Ketika isim nakiroh kedahuluan nabi. Ketika isim nakiroh kedahuluan nabi. Seperti ma khilun lana, ma khilun oranana utawi kekasih iku lana, tetap kadue kita, tidak ada kekasih bagi kami ya. Tidak ada kekasih-kekasihan lah teu ngaji. Kekasihku cuma satu, yakni ilmu ya. Syaghabtu fi tahsilil ulumi wa kasfiha. Aku sedang sibuk mencari ilmu. Kalau mau kepada saya tunggu ketika aku sudah selesai mencari melak jauh sisi sawah alus tangkal hejo daun. Kalau mau kepada saya, kata Bang Opik, harus tunggu 7 tahun. Gitu. Kalau jodoh tidak akan kemana gitu.
Kalau kau menikah, ku tunggu jandamu. Ya. Nomor 4. Ketika isim nakiroh disifati. Ketika isim nakiroh disifati. Seperti rajulun minal kirami indana. Rajulun utawi mong lanang minal kirami, kang tuh jadi sifat. Kang tetap setengah saking pira-pira wong kang mulia iku indana ing dalam sandinge kita. Cirian minal kirami jar majrur fi mahali raf'in na'tun lirrajulu. Aljaru cirian minal kirami kasih tanda aljaru wal majruru bi mahali raf'in jar majrur mahalna mahal ropa. Na'tun karena menjadi na'at lirrajulu bagi lafaz rajulu. Nah, rajulun mubtada terbuat dari isim nakirah. Kok boleh? Boleh. Kenapa? Karena ada musawwig. Mana musawwigna? Mubtada tersebut disifati. Kalau disifati maka menjadi boleh. Nomor berapa itu? Nomor 5. Ketika isim nakiro beramal. Ketika isim nakiro beramal kepada lafaz yang sesudahnya. Kepada lafaz yang sesudahnya. Seperti rugbatun fil khairi khairun. Rugbatun utawi demen fil khairi dalam kebagusan. Cinta akan kebaikan adalah sebuah kebaikan. Apalagi kalau sampai kita mengerjakan, apalagi kalau sampai kita mengajak orang lain untuk mengerjakan, apalagi kalau kita semua sama-sama mengerjakan. Waruhbatun lan uti demen fil khairi dalam kebagusan iku khairun bagus. Mana jangan jadi contoh. Ruhbatun mubtada terbuat dari isim nakiro. Boleh. Kenapa? Karena ruhbatun mubtadana beramal kepada lafaz yang sesudahnya. Fil khairi jar majrur mahal nasab jadi maf'ul lafaz ruhbatun. Nomor 6. Kang Wisnu nomor 6. Tara kata pengantuk tanyakan resep naon tak Kang Wisnu. Tanangan salaki mah barudak awewe. Tangan salaki anu tara ngantuk. Itu. Ngaji saja dijaga apalagi kamu. Gitu. Kalau orang yang ngantuk bisa jaga tidak? Iya. Bang tolong jagain aku ya. Aku mau mandi. Pamajikan mandi di walungan. Salakina nunungguan bernunutan. Oi barang bunta pamajikan aku dicaplok buaya itu. Leuheung buaya cai eta buaya darat. Aduh bahaya. Nomor 6. Ketika isim nakirah mudhof kepada isim nakirah. Ketika isim nakirah didapatkan kepada isim nakirah. Seperti amalu birrin yazinu. Amalu birrin utawi amal kebagusan iku yazinu maes-maesi opo amal bir. Amal kebaikan itu bisa menjadi sebuah hiasan. Jadi lamun sampean pengen katone ganteng, pengen katone ayu, beli kudu nganggo pupuran, beli kudu nganggo lipstikan lan nganggo bedakan. Hiasilah dirimu dengan akhlakul karimah. Ngan ulah poho tetap di lipstik, ajak lain tetap dipupur gitu. Ada amal baik oga gitu di pakai kaipiah mah atuh anggar we. Senyum itu sedekah. Ari urang senyumna kuntuna pino ku jengkol. Agak bos bau jengkol ngomong jeung batur ya. Amalu birrin, amal mubtada terbuat dari isim nakirah. Boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena dia didapatkan kepada isim nakirah. Selesai bab musawwir. Lanjutkan.
Mun dibahas mah panjang dalam Ibnu Aqil. Wal aslu fil akhbari antu akhara wa jawazu taqdima idla dororo. Wal aslu lan utawi hukum asal fil akhbari ing dalam piro-piro khobar iku antu akhara yen taden akhirakeun apa akhbar iku antu akhara yen taden akhirakeun apa akhbar wa jawazu lan padang ngawenangakeun sapa ulama at-taqdima ing dinginakeun khobar at-taqdima ing dinginakeun khobar idla dororo ing dalam nalikane ora bahaya iku tetep ing dalam nalikane ora nana bahaya iku tetep ae fihi alhasil. Hukum asal khobar adalah diakhirkan dari mubtada. Hukum asal khobar adalah diakhirkan dari mubtada. Karena khobar merupakan sifat fil makna bagi mubtadanya. Karena khobar merupakan sifat fil makna bagi mubtadanya. Karena apa? Khobar merupakan sifat fil makna bagi mubtadanya. Seperti Zaidun alimun. Zaidun alimun. Zaid adalah orang yang alim. Alim. Sampun. Mana mubtada? Zaidun. Mana khobar? Alimun. Alim itu dalam segi maknanya merupakan sifat. Sifatnya Zaid gimana? Alim. Itu kan. Sifatnya Zaid alim berarti khobar itu merupakan sifat dalam maknanya bagi mubtada. Sedangkan haknya sifat itu harus di akhir. Wa haqqul wasfi ayyakuna muakhkharun 'anil mausufi. Ya tulis. Wa haqqul wasfi ayyakuna muakhkharun 'anil mausufi. Sedangkan hakna sifat itu adalah akhir daripada mausufna. Mausuf dulu atau sifat dulu. Ya tentu mausuf dulu di sifat orang dulu baru kemudian ada sifatnya gitu. Misalkan saya mau menyifati Anis gitu, atau menyifati Ilpa, bisa nggak muncul sifat kalau orangnya belum ada? Nggak bisa. Oh itu mana itu tuh Ilpa, oh yang itu manis ya gitu kan. Tuh bisanya muncul sifat karena ada mausuf. Jadi mausuf dulu atau sifat dulu? Mang Syahrul, mana orangnya? Kata bocah, itu kok kangen kana lo. Oh itu ganteng ya gitu. Senyumannya manis ya gitu. Ya Allah itu senyumannya masya Allah, membikin rontok jantungku. Itu sifat dulu atau mausuf dulu? Mausuf dulu gitu. Itu kan. Hatiku seperti mau coplok kalau dibawa ke dokter. Dibawa ke dokter di rongsen, Mbak sehat. Mungkin Mbak kena jin. Ternyata jin cinta itu. Nah, itu. Jadi wahaqul wasfi ayyakuna muakhkharun 'anil mausuf. Maka khobar harus diakhirkan karena khobar itu merupakan sifat bil makna bagi mubtada, sedangkan wahaqul wasfi ayyakuna muakhkharun 'anil mausufi. Qaulu wa jawazu. Tetapi boleh juga mendahulukan khobar. Itu mah peraturan. Kita praktek nama ya khobar yang didahulukan. Tetapi boleh juga mendahulukan khobar apabila tidak ada iltibas, tidak terjadi iltibas. Titik. Famnahu hina yastawil juz'ani urban wa nukron adiman bayani.
Bismillahirrahmanirrahim. Pamna makan nyegah sapa sira, pamna makan nyegah sapa sira. Pamna makan nyegah sapa sira wing taqdim. Kalau tadi boleh didahulukan si khobar. Sekarang mah justru khobar tidak boleh didahulukan. Berarti khobar wajib mengikuti hukum asal. Pamna makanya gasopo sirahu ing takdim hina yastawi nalikane pada oval juz'ani juz loro nyatane mubtada khobar. Tapi dalam situasi sekarang mah katanya tidak boleh yang namanya khobar didahulukan ketika antara kedua juz tadi. Apa juz tadi itu? Mubtada dan khobar. Sama kondisinya, sama dalam segi urfan ing dalam ma'rifate wa nukron lan nakirohe, sama dalam segi ma'rifat dan nakiroh. Karena sama maka tidak boleh didahulukan bising pahili, takut iltibas adimai bayanin ale sepi karone saking korina, hale sepi karone saking korina. Alhasil tarkib khobar wajib diakhirkan. Tarkib khobar wajib diakhirkan pada 5 tempat versi Alfiyah. Tarkib khobar wajib diakhirkan pada 5 tempat. Nomor 1, ketika mubtada dan khobar sama dalam segi ma'rifat dan nakirohnya. Ketika mubtada dan khobar sama dalam segi apa? Ma'rifat dan nakirohnya. Sampun dereng. Dan tidak ada qarinah, dan tidak ditemukan qarinah, mangga dan tidak ada qarinah amrun musyirun lil matlubi qarinah. Dan tidak ada qarinah yang menunjukkan untuk mendahulukan atau mengakhirkan salah satunya. Seperti Zaidun akhuka, Zaidun utawi Mas Zaid teh akhuka saudara kamu. Fala yuqalu akhuka Zaidun. Akhuka Zaidun. Perhatikan Kang, Zaidun akhuka, mana mubtada? Zaidun. Mana khobar? Akhuka. Mubtada dan khobar sama-sama ma'rifat. Zaidun ma'rifatnya sebab isim alam, akhuka ma'rifatnya sebab idofat kepada isim ma'rifat. Berarti sama-sama ma'rifat. Kalau sama-sama ma'rifat maka tidak boleh didahulukan. Si khobar wajib diakhirkan sebab nanti akan timbul beda pengertiannya kalau diakhirkan, kalau didahulukan. Garis baru, afdalu min Zaidin, afdalu min Amrin. Sesuatu yang utama bagi Zaid itu berarti lebih utama bagi Amrin. Karena memang di Zaid mah itunya tinggi, misalkan apa ya, gaya itunya tinggi, gaya hidupnya tinggi ya. Maka kalau kata Zaid itu bagus, tentu kata Umar juga bagus, seleranya tinggi. Coba kalau dibalik robah nggak mana ya nantinya, beda kan? Misalkan begini, Mas Opik itu seleranya tinggi ya. Maka kalau ada baju saja yang dipilih oleh Mas Opik, pasti Rama memilih, itu ikut memilih karena Rama itu seleranya selera biasa ya. Seleranya selera apa? Misalkan selera seanae ya.
sederhana karena memang tidak punya misalkan. Gitu. Maka kalau kata Bang Opik bagus, maka itu juga bagus bagi Mas Rama gitu kan. Coba kalau dibalik, robah nggak mananya? Sesuatu yang lebih utama bagi Rama adalah lebih utama bagi Opik, robah nggak? Robah. Afdalu min Zaidin afdalu min Amrin. Fala yuqalu afdalu min Amrin afdalu min Zaidin. Itu tidak boleh, karena nanti akan merubah pengertian. Awas hati-hati, orang celaka bukan karena memenuhi kebutuhan hidup ya, tapi orang akan celaka sampai hutang di mana-mana itu ketika mengikuti gaya hidup. Maka jangan pernah bergaya gitu ya, kalau memang kita orang yang tak punya gitu. Sesuaikan ukur jeung potongan dan tangtungan ekonomi kita. Adapun apabila ada qarinah, yang menunjukkan, maka hukumnya diperbolehkan mendahulukan khobar. Seperti Abu Yusuf Abu Hanifah. Di mana Pak arti? Abu Yusuf utawi Syekh Abu Yusuf iku Abu Hanifah kaya Imam Abu Hanifah. Ini Abu Yusuf itu adalah murid daripada Imam Abu Hanifah. Kalau murid biasanya suka mengikuti gayanya guru ya, karena tiap hari guru ngajar, sehingga gaya guru dan termasuk ilmu guru bisa nempel pada murid. Maka nantinya si murid bisa meniru kepada guru. Yang mirip guru itu, yang mirip itu apakah guru mirip murid atau murid mirip guru kira-kiranya? Murid mirip guru. Nah, gitu. Kalau guru mah sudah punya gaya tersendiri. Jadi yang mengikuti itu siapa? Murid. Jadi Abu Yusuf Abu Hanifah. Abu Yusuf itu mirip Abu Hanifah. Gaya ngajinya, gaya hafalannya itu mirip banget ya, seperti Imam Abu Hanifah gitu. Nah di sini coba kan, orang sudah maklum semua bahwa yang menjadi muridnya itu adalah Abu Yusuf dan yang menjadi gurunya itu adalah Abu Hanifah. Tentu kalau yang menjadi gurunya adalah Abu Hanifah, berarti yang meniru itu siapa? Abu Yusuf ya. Kita Mas Wisnu itu berguru kepada Bang Toha misalkan, maka Wisnu bagaikan Bang Toha gitu kan. Gaya ngajarnya, kalemnya gitu. Bahkan cita-citanya juga sama, pengen punya istri seperti Bang Toha. Jadi yang namanya murid itu suka mengikuti kepada gaya guru. Maka Abu Yusuf itu mirip Abu Hanifah. Sekarang kalau dibalikan kan menjadi fayuqalu, maka boleh diucapkan fayuqalu Abu Hanifah Abu Yusuf. Ini tidak akan timbul iltibas karena orang sudah pasti paham bahwa tentu yang menjadi mubtada pasti lafaz Abu Yusuf, walaupun diakhirkan tetap dia akan dijadikan sebagai Abu Hanifah iku mirip Abu Hanifah. Tuh gitu ya. Abu Hanifah iku mirip Abu Hanifah. Abu Yusuf utawi Abu Yusuf. Walaupun Abu Hanifahnya didahulukan, Abu Yusufnya diakhirkan, tetap orang akan menilai bahwa yang menjadi khobar itu adalah Abu Hanifah karena ada qarinah yang menunjukkannya, yakni yang namanya murid itu ya pasti mengikuti kepada guru, bukan guru yang mengikuti kepada murid. Karena sudah maklum bahwa yang menyerupai itu adalah murid kepada guru. Bismillahirrahmanirrahim. Kaza izal fi'lu kana khabaro au qusida istimaluhu munhasir. Kaza iku kaya imtina, kaza kaya imtina utaqdimil khabar.
Kaza kaya iki imtina'u taqdimil khobar idzamal fi'lu papangih deui di mana-mana ma jatuh sabada idza maka eta ma hukumna zaida jaida idza mal fi'lu nalikane ana ofal fi'lu kalimat fi'il kana tegese ana opo fi'il kana tegese ana opo fi'il iku al khobar dari khobar ketika anu jadi khobar nanti adalah kalimat fi'il maka eta khobar wajib diakhirkeun au qusida tawa dan sejauh po istimalu kelakune khobar apa istimalu kelakune khobar munhasiron hale kang karingkes hale kang karingkes munhasiron hale kang karingkes au kana atawa ana apa khobar iku musnadan kang den sendehaken iku musnadan kang den sendehaken lizi lam ibtidain maring mubtada kang duweni lam ibtida maring mubtada kang duweni lam ibtida au lazim sadri atau mubtada kang netepi dadi kawitan atawa mubtada kang netepi dadi kawitan kaman li munjidan kalapat man li munjidan man utawi sapa iku li kadue ingsun munjidan ale wong kang nyelamatakeun. Nomor 2 ketika khobar berupa fi'il yang merofa'kan domir mustatir yang kembali kepada mubtada yang merupakan domir mustatir yang kembali kepada mubtada seperti Zaidun qoma Zaidun utai mas Zaid iku qoma ngadeg sopo Zaid perhatikan Zaidun utai mas Zaid iku qoma ngadeg sopo Zaid mana mubtada Zaidun mana khobar mubtada qoma eta khobar berupa apa atau berupa fi'il ketika khobar berupa fi'il yang merupakan domir yang kembali kepada mubtada maka eta khobar yang itu wajib diakhirkan. Tidak boleh kita mengucapkan qoma Zaidun sambil meniati bahwa koma menjadi khobar. Enggak bisa itu. Qoma iku ngadeg Zaidun utai mas Zaid. Nanti enggak bisa nanti. Kalau nanti komanya didahulukan itu bukan susun mubtada khobar lagi tetapi susunan fi'il. Makanya ketika khobar berupa kalimat fi'il wajib si khobar diakhirkan karena bila tidak diakhirkan maka akan berubah susunan jadi susunan fi'il dan fa'il. Nomor 3 ketika khobar dimahsur dalam kurung diringkas dengan lafaz illa atau innama seperti diringkas itu dihanyakan jadi menunjukkan mana hanya ketika khobar menunjukkan mana hanya yang ditunjukkan oleh illa atau innama ma Zaidun illa qaimun ma Zaidun oranana utai mas Zaid iku illa qaimun angin wong kang ngadeg Zaid hanyalah tuh menunjukkan mana hanyalah Zaid hanyalah orang yang berdiri jadi sifatnya Zaid itu hanya apa hanya berdiri berarti khobar dihanyakan diringkas siapa yang meringkasnya
illa ma di sini ila ya ila. Nah, di sinilah khobar diringkas maka tidak boleh didahulukan, wajib diakhirkan. Innama Zaidun qaimun, tulis innama Zaidun angin pastine utai Mas Zaid iku qaimun wong kang ngadeg. Zaid hanyalah orang yang berdiri. Khobar dalam keadaan diringkas. Oleh siapa diringkasnya? Innama, maka khobar wajib diakhirkan. Fala yuqalu, tidak boleh diucapkan fala yuqalu innama qaimun Zaidun. Nomor berapa? 4. Ketika mubtada kemasukan lam ibtida. Ketika mubtada kemasukan lam ibtida. Ketika mubtada kemasukan lam ibtida. Seperti la Zaidun qaimun. La Zaidun yaktine utai Mas Zaid. La Zaidun yaktine utai Mas Zaid iku qaimun wong kang ngadeg. Mana mubtada Zaidun dikasih apa tuh, dimasuki apa? Lam ibtida. Maka hukum si khobar wajib di akhir. Fala yuqalu qaimun la Zaidun qaimun la Zaidun. Nomor terakhir, nomor 6. Nomor 5, berarti belum terakhir. Nomor 5. Ketika mubtada berupa isim yang harus berada pada permulaan kalam. Ketika mubtada berupa isim yang harus berada pada permulaan kalam. Lamun mubtada terbuat dari isim yang harus berada di permulaan kalam, maka mubtada wajib diawalkan. Ada tuntutan dari isim atau dari adawat tadi. Dan khobar tentunya kalau mubtada wajib diawalkan berarti khobarnya wajib diakhirkan. Seperti man li munjidan, siapa yang kepada saya menolong. Man utai sapa wonge kuli tetep kadhewe ingsun. Siapa yang bagi saya menolong, munjidan ale wong kang nulung. Mana mubtada? Man, ari man teh isim istifham. Ari isim istifham teh termasuk kepada kategori adawat sodar. Adawat sodar teh adalah adawat atau lafaz-lafaz yang harus berada pada permulaan kalam. Karena mubtadanya terbuat dari adawat yang harus berada di permulaan kalam, maka mubtada wajib diakhirkan. Berarti khobarnya wajib salah. Berarti mubtadanya wajib di awal, maka khobarnya wajib di akhir. Fala yuqalu liman munjidan. Liman munjidan. Kenapa tidak boleh? Karena man itu kan wajib berada di mana? Di awal. Man itu kan wajib berada di awal. Tiba-tiba dia tidak berada di awal, maka tidak boleh itu. Wa nahwu'in didiramun waliwatan multazamun Bismillahirrahmanirrahim. Nahwu'in didirhamun lan utawi umpamane lapad ing dirhamun ing di ku tetep ing dalam sandinge ingsun dirhamun utawi dirham. Perhatikan Kang, ai dirhamun tuh artinya apa? Uang ya, uang kecil. Kalau dinar uang emas, uang yang besar. Coba dirhamun kalimat ujungnya apa? Hamun. Ari hamun teh susah. Susah. Jadi lamun boga duit sok timbul susah. Bingung kumaha, bingung pikeun ngabalanjakeun. Nah, komo nu teu boga duit gitu. Gitu. Berarti kita teu boga duit eta teh nu boga duit nu bingung teh. Kalau yang tidak punya uang berarti enak, lebih gitu. Babi komo. Gitu. Ada ulah salah ngartikeun. Dirhamun akhirnya adalah hamun. Arti hamun artinya susah. Jadi orang yang banyak uang akan susah hidupnya.
Ibu-ibu kalau punya uang buang saja, kasihkan ke saya. Eta anu boga duit susah kamu nutup bogana. Dinarun kalimat ujungnya adalah narun. Ai narun teh artina api, ai api teh seuneu, ai seuneu teh panas. Jelema anu boga duit panas hatena teh panasan. Ambe teh panas bikeun ka ustad bu. Naon bogaeun antina ustad mah. Gitu. Lamun hayang tong panas disodakokeun tah gitu. Kira-kira ustad teh boga mobil gitu. Manya unggal ngajen ngagunakeun motor Honda 70. Mogok di jalan di bengkel heula gitu. Pek jangan dalil lah ya. Lumayan ya bisa narik sodakoh ya. Ing di diramun saya punya uang. Wali watorun tapi saya punya kebutuhan. Atau sarua yang bohongnya. Boga duit 100.000, kabutuhna 500.000. Barang pamajikan cemurut bae. Rek meuli baju ke lebaran gitu. Pupujeul budak mah meniriab gitu. Da unggal tahun produksi terus gitu. Wali watorun lan ikut tetep kado ingsun watorun utawi kebutuhan gitu. Gitunya. Jadi tiap-tiap punya uang pasti Allah nambah kebutuhan. Betul nggak? Jangan dianggap enteng tuh orang yang sudah berumah tangga tuh. Kebutuhannya banyak. Kebutuhan istrinya, kebutuhan anaknya, kebutuhan cicilannya, tupperware itu cicilanan loba, baju cicilanan loba, kateko-teko menang nyicil, eta kacangcut-cangcut menang nyicil. Itu mata semakin banyak uang akan semakin banyak kebutuhan. Pertanyaannya mending banyak uang atau mending tidak punya uang? Itu. Tapi wali watorun nanti coba santri. Ayat santri memikirkan hutang. Santri mah. Hayang dahar ya tara mikir. Waktu lapar karya am. Usaha we. Penting masuk. Santri mah paling ikhlas gitu ya. Waktu dan sarenya sare. Jangan waktunya tidur, waktunya ngajinya sare. Waktunya makan, nya teh geus lapar nya makan gitu. Sangun usaha atuh nu penting masuk we heula. Engke geus asup perkara istihlam minta maaf euy sang usaha ieu. Hampurannya di dahar kurang, kayak digentian lamun boga. Gitu. Iku multazamun kang den wajibaken. Iku multazamun kang den wajibaken fihi ing dalem nahwa ing didirhamun. Opo kang den wajibaken opo taqaddumul khobar dinginaken khobar. Kaza kaya iki luzumu taqdimil khobar. Kaza kaya iki luzumu taqdimil khobar iza ada nalikane balik alaihi ing atase mula bisul khobar. Iza ada nalikane balik alaihi ing atase mula bisul khobar. Apa mudmarun isim domir mimma saking mubtada yuk baru di nomoran mimma saking barang nyatane mubtada yuk baru kang den gawe khobar atau yuk baru kang den khobari opo bihi yuk baru kang den gawe khobar opo bihi khobar anu saking mat yuk baru kang den gawe khobar opo bihi khobar anu saking mubtada mubina nalekang meretela ke titik. Tadi sudah selesai mawadi tempat-tempat di mana khobar wajib diakhirkan ya. Sekarang kita akan membahas khobar bukan diakhirkan, sekarang mah justru khobar wajib diawalkan ya. Khobar wajib didahulukan berada pada 4 tempat. Khobar wajib didahulukan berada pada 4 tempat. 1. Ketika mubtada berupa isim nakirah. Ketika mubtada berupa isim nakirah. Ketika mubtada berupa isim nakirah yang tidak memiliki musawwig lain
yang tidak memiliki musawwig lain selain mendahulukan khobar selain mendahulukan khobar yang berupa dzaraf atau jar majrur. Ulang lagi, nomor pertama ketika mubtada berupa isim nakirah yang tidak memiliki musawwig lain selain mendahulukan khobar yang berupa dzaraf atau jar majrur. Seperti indi dirhamun, saya mempunyai di samping saya ada dirham. Mana mubtada? Dirhamun terbuat dari isim nakirah. Boleh? Boleh. Kenapa? Karena ada musawwig. Salah. Di sini mana mubtada? Dirhamun. Mana khobar? Indi khobar wajib didahulukan. Kenapa? Karena mubtadanya berupa isim nakirah. Mana mubtada? Dirhamun, dan tidak memiliki musawwig selain dengan cara mendahulukan khobar yang berupa dzaraf atau jar. Li watarun, saya memiliki kebutuhan. Itunya. Geus ditakdirkeun ku Allah. Di mana-mana ngabogaan dunya pasti aya pikeun ngabuangna. Matak santri tong bingung dibere duit bestel saeutik. Syukuran dengan keterbatasan, berarti nanti kebutuhan juga akan terbatas. Santri mada kahayang dengan sauker beuteung ngumpul gitu. Beres we beuteung nangis nyantai seolah-olah hidup paling bahagia sendiri. Coba santai dibere we duit 10.000 dak roaan yuk siap urang beuteung ge asal beuteung seubeuh we. Lalaki mah kitu. Tah itu hebatna santri. Disuruh roaan beurang peuting yang malaikat 20 peuting asal dahalna kuat we. Kamu lamun dibere paha mah gitu. Paha ayam maksudnya. Nomor 2. Ketika mubtada mengandung dhamir yang kembali kepada mula bisul khobar, dalam kurung juznya khobar, seperti fiddari sahibuha, fidari ku teteping dalam umma sahibuha utai wong kang anduweni umma. Mana khobar? Fiddari. Eta khobar wajib dikemanakan? Didahulukan. Kenapa? Karena si mubtadanya mengandung dhamir yang kembali kepada khobar. Maka wajib si khobarnya didahulukan supaya si dhamir kembalinya kepada lafaz yang di depan. Lagi-lagi khobar wajib diapakan? Didahulukan ketika si mubtadanya mengandung dhamir yang kembali kepada khobar supaya dhamir kembalinya kepada lafaz yang di depan. Karena peraturan dhamir wajib rujuk kepada lafaz yang di audud dhamiri alal mutaqaddimi, audud dhamiri alal mutaakhiri, al mutaakhiri lafzan wa rutbatan, al mutaakhiri lafzan duna rusbatin. Tuh, jadi audud dhamir kembalinya dhamir itu wajib kepada lafaz yang di depan. Maka ketika mubtadanya mengandung dhamir yang kembali kepada khobar, maka si khobar wajib didahulukan supaya dhamir kembali kepada lafaz yang di depan, supaya audud dhamiri alal mutaqaddimi. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor berapa? Nomor 3.
kaza kaya ikiluzumu takdimil khobar idza yastaujibu nalikane ngahaki apa khobar idza yastaujibu nalikane ngahaki apa khobar atas diro ing nadi kawitan atas diro ing nadi kawitan mana contone kaina man alim tahu nasiro aina ing dalam dikman utai wong aina iku ing dalam di panggonan man utai wong alim tak kang urus sapa sira ing man di mana orang yang kau ketahui dia sebagai penolong aina iku ing dalam di panggonan man utai wong alim tak kang urus sapa sira ing siman nasiro hale wong kang den tulungi wa khabarul masuri qadim abadan kamalana illa tiba Muhammad wa khabarul masuri wa qadim lan dinginaken sapa sira wa qadim lan dinginaken sapa sira khabarul masuri ing khabare mubtada kang den ringkes abadan ing dalam selawase abadan ing dalam selawase kamalana ila tiba ahmada kaya lapan malana oranana ikut tetap kadue kita oranana ikut tetap kadue kita ila tiba ahmada angin utai manut kangjeng Nabi Ahmad kami hanya mengikuti Nabi Ahmad Nabi Ahmadnya Nabi Muhammad nomor berapa 3 ketika khobar terbuat dari lafaz yang harus berada pada permulaan kalam ketika apa khobar terbuat dari lafaz yang harus berada pada permulaan kalam dalam kurung adawatus sodri ketika khobar terbuat dari lafaz yang harus berada pada permulaan kalam dalam kurung adawatus sodri jadi ketika khobar terbuat dari lafaz yang menjadi adawat sodar maka wajib khobar didahulukan seperti istifham aina zaidun aina iku dalam dindi panggonan zaidun utai mas zaid atau kaifa zaidun kaifa sama istifham kaifa iku kahale kaya apa zaidun utai mas zaid lagi santri belajar maca coba baca tulisannya kaifa zaidun dibacana keyup jayadi keyup jayadi kita mau orang Sunda tuh keyup gitu keyup jayadi atuh seri kabeh dipanggil si eta mah dipanggil ngaranna digenti jadi si Jayadi gitu aslinya mah lain Jayadi aslinya mah lain kan Quran telah macana salah dilindih wah jadi si Keyup Jayadi kola Keyup Jayadi nomor 2 ketika mubtada diringkas pokoknya masa paling terindah adalah masa jadi santri maka monokna sing lila nikmat jadi santri mau kapanggih kanikmatan mas santren moal. Nomor 2 ketika mubtada diringkas oleh illa atau in nama seperti malana illa tiba'u ahmada malana oranana ikut tetap pada kita kami tidak mengikuti kecuali Nabi Ahmad berarti siapa yang diringkas adalah mubtada ya mengikuti Nabi Ahmad kan sebagai mubtada yang menunjukkan makna hanya itu mana yang mana mengikuti Nabi Ahmad nah yang menunjukkan mana hanya itu berarti yang diringkas yang mana Kang mengikuti
hanya mengikuti Nabi Ahmad. Berarti itu yang diringkas. Berarti mubtada yang Nah, ketika mubtada diringkas, maka mubtada wajib diakhirkan dan tentunya khobar wajib diawalkan. Fala yuqalu illa tiba'u Ahmada malana. Ya, tidak boleh. Wazfu mayula mujaizun kama tabu Zaidun ba'daman indahuma wa bi jawabi kai Zaidun kulani Zaidun istuni anhuriduri wahazfu ma lan utai ngabuang perkara ayminal mubtada'i wal khobari. Membuang sesuatu yang sudah maklum boleh? Boleh. Udah guys maklum menang dipicen. Wahad kumalan utai ngabuang perkara ayminal mubtada'i wal khobari. Yulamu kang wis den kinawruhi apa ma. Yulamu kang wis den kinawruhi apa ma iku jaizun kang wenang. Boleh. Barang-barang nulis maklum boleh dibuang supaya omongan ringkes. Lantaran cek dina kitab taklim oge wa aidin bi humkil mar'i in kana muksira. Iza tamma aklul mar'i dhalla kalamuhu. Kama taqulu kaya oleh ngucap sapa sira Zaidun lafaz Zaidun ba'daman indakuma ing dalam sawise lafaz man indakuma man utai sapa iku indakuma tetap ing dalam sanenge sila loro iku indakuma ing dalam tetap ing dalam sanenge sila loro. Siapa orang yang berada di samping kalian berdua? Jawabnya cukup Zaidun. Siapa yang ngantuk? Jawabnya cukup Khalidun. Siapa orang yang senyum-senyum? Jawabnya adalah misalkan Bakrun, Mang Bakar senyum-senyum sendiri gitu. Siapa orang yang sedang khusyuk mengaji? Marwanun, misalkan Mas Marwan. Itu cukup, yang disebutkannya adalah yang ditanyakan. Lapar yang yang lainnya dibuang. Wa fi jawabi kai fa Zaidun quldani fa Zaidun istoni wa fi jawabi kai palan ing dalem ngajawab pertanyaan Keyep Jayadi wa fi jawabi kai fa Zaidun lan ing dalem ngajawab pertanyaan kai fa Zaidun kaifa hale kaya apa Zaidun utai Mas Zaid. Namun ada orang bertanya, kaifa Zaidun, bagaimana keadaan Mas Zaid? Cukup jawabannya, kul ngucapa sapa sira, teh Pak. Bagaimana kondisi Mas? Nah, misalkan Mas Zaid, jawabannya cukup. Dan ini pun lagi sakit, lagi meriang, kan meriang teh, yang merindukan kasih sayang. Dan itu teh, Aidan itu sakit rindu. Di obatan make naon begitu cager-cager, di komik, di bodrek, di puyer bintang 7 teu cager-cager eta kudu dibere baegun meureun. Iya, berean we fotona langsung abang ngeseuri cager daharna langsung 2 piring. Kul ngucap sapa sira dani pun wong kang beranta, wong kang rindu. Angel rindu rintihan ing jero kalbu. Jadi hatinya sedang bergejolak gitu. Pak Zaidun maka utila Pak Zaidun iku suknia dan alap cukup ofanhu Zaidun. Eta Zaidun tidak usah didatangkan lagi. Pak Zaidun maka utila Pak Zaidun iku suknia dan alap cukup ofanhu Zaidun. Artinya Zaidun tidak usah didatangkan lagi, dianggap cukup, tidak perlu didatangkan lagi. Bagaimana keadaan Zaid? Cukup jawabannya sedang sakit rindu, tidak usah mendatangkan lagi lafaz Zaid. Tidak usah kita mengatakan Zaid sedang sakit rindu, itu panjang tuh. Bagaimana keadaan anakmu? Misalkan, oh anak saya
sekarang sudah besar, cukup sudah besar atau sehat. Tidak usah anak saya sekarang sudah sehat, panjang teuing. Kenapa? Tidak perlu didatangkan lagi idz'urifa karena wis dan kinauruhi opo Zaidun. Alhasil membuang mubtada atau khobar yang sudah maklum itu hukumnya diperbolehkan. Membuang mubtada atau khobar yang sudah maklum itu hukumnya diperbolehkan. Garis baru, contoh membuang khobar. Seperti man indakuma, siapa orang yang berada di samping kalian berdua. Jawabannya cukup Zaidun, jawabannya cukup Zaidun, cukup Zaidun. Asalnya Zaidun indana. Siapakah orang yang berada di samping kalian berdua? Cukup jawabannya gimana? Zaid. Asalnya Zaid yang berada di samping kami. Tapi cukup indana ini jangan disebutkan lagi karena sudah maklum dari pertanyaan. Ini contoh membuang apa itu? Contoh membuang khobar. Baru contoh membuang mubtada. Contoh membuang mubtada. Kaifa Zaidun, kaifa iku hale kaya apa Zaidun utai Mas Zaid. Zaidun utai Mas Zaid. Cukup jawabannya danipun sakit rindu. Asalnya huwa danipun dia sedang sakit rindu. Obatnya wabadalau lago ibadul khabar asmul wabi nasiyami indasabah. Jam seberapa enak? Ya, jam berapa? Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah biha ya Allah ya Allah bi husnil khatimah ya Allah ya Allah ya Allah bi husnil khatimah bi khamsatul qiyamah.